Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 25 Mei 2024. Seperti biasa, renungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dari bacaan yang pertama, surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 13-20. Kita diingatkan agar berdoa dengan jujur, dengan tekun, dengan penuh perhatian, termasuk sikap kita apabila ada yang sakit, hendaknya memanggil penatua untuk mendoakan dan mengurapinya dengan minyak demi nama Tuhan. Juga diajak agar tidak hanya berdoa, tetapi mendoakan orang lain dan saling mengakukan dosa. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 13-16, Yesus memarahi para murid yang menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Justru orang yang menerima kerajaan Allah seperti menerima anak kecil ini, ia berkenan kepada Allah. Orang yang menghalang-halangi akan ditolak juga dalam kerajaan Allah. Dengan demikian mau dikatakan, hendaknya kita seperti anak kecil yang merasa aman dalam dekapan orang tuanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana sikap dan tanggapan kita kepada Allah. Yang pertama, dalam hal berdoa. Bagaimana cara kita berdoa? Bagaimana kita bertekun dan tak jemu-jemunya terus berdoa kepada Allah. Yakobus mengingatkan kepada kita agar doa kita ini benar-benar jujur, tulus, dan kita doakan dengan penuh ketekunan, dan jangan mudah putus asa. Itu berarti sikap penyerahan, pasrah kepada Allah kita utamakan daripada menyodorkan kehendak kita. Kita salah berdoa karena kita berdoa dengan memohon agar doa kita dikabulkan.
dan kalau tidak kita putus asa. Yakobus mengajak kita untuk tekun dan terus-menerus berdoa kepada Allah. Pertanyaan permenungan pertama, sudahkah kita berdoa dengan benar, dengan tekun, dan dengan jujur? Bacaan Injil hari ini dari Injil Markus bab 10 ayat 11 sampai 16, ayat 13 sampai 16. Yesus memarahi para murid yang menghalang-halangi anak-anak datang kepada Yesus. Dan Yesus ingin agar para murid belajar dari anak kecil. Kita tidak diminta kekanak-kanakan, tetapi kita diminta mengambil sikap seperti anak kecil yang polos, jujur apa adanya, dan juga tergantung kepada orang yang lebih dewasa, lebih berkuasa. Sikap inilah yang harus kita wujud nyatakan berhadapan dengan Allah dan kerajaannya. Di hadapan Allah, hendaknya kita polos apa adanya, jujur, dan berani menggantungkan hanya kepada Allah. Oleh karena itu, coba kita melihat diri kita. Bagaimana selama ini kita bersikap terhadap Allah? Seringkali yang muncul adalah kesombongan, merasa hebat, dan seringkali tidak mendengarkan sabda-sabda Allah. Maka kita pada hari ini diingatkan agar kita mengambil sikap seperti anak kecil yang polos di hadapan Allah, menelanjangi diri, jujur apa adanya, dan menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Kalau kita bisa merasakan itu, maka yang ada adalah sikap rendah hati, sikap kepada Allah, sikap yang sungguh-sungguh menjadikan kita seperti debu. Maka pertanyaan permenungan kedua, bagaimana sikap kita di hadapan Allah? Siapa yang kita andalkan? Siapa yang menjadi pegangan hidup kita? Semoga jawabannya adalah Allah sendiri. Seperti seorang anak tergantung kepada orang tuanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengajak kami bersikap dengan tepat di hadapan-Mu.
sikap doa kami dan sikap kami kepadamu dalam ketergantungan. Semoga kami mampu untuk memperbaiki diri dalam sikap-sikap kami, sehingga semakin berkenan kepadamu. Semoga iman kami yang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangkitkan, yang mandek Engkau dorong, agar akhirnya iman kami semakin berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap-Mu Engkau sambut bersama para malaikat, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurainya, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sama dan usahanya Engkau beri keberhasilan, agar akhirnya umat-Mu tetap merasa Kau dampingi. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar kita memiliki pola hidup yang sehat. Dengan pola hidup sehat, kita akan terbebas dari berbagai macam penyakit, termasuk virus corona. Profisiat kepada kaum muda UMK yang tadi malam boleh menyelenggarakan EKM dengan penuh sukacita. Saya berharap pertemuan ini tidak berhenti, melainkan terus berlangsung, memperkokoh, mempersiapkan diri menyambut estafet kepemimpinan gereja. Terima kasih untuk semua usaha yang panjenengan berikan kepada gereja dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya, dan dengan dana yang sungguh mendukung gereja dalam pelayanan. Semoga Tuhan berkenan membalas dengan berkat bagi panjenengan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.